Sejauh mana anggota keluarga ini mengambil keuntungan? Seorang pria bernama Kiwo sedang melihat HP-nya. Tiba-tiba sinyal wifi-nya hilang. Tidak mungkin terlalu banyak pengguna gratis. Wanita di lantai atas harus diam-diam mengubah kata sandinya. Pada saat ini ayah memberi saran kepada putranya untuk naikkan sedikit HP-nya atau gunakan wifi rumah lain secara gratis. Habis bicara, tiba-tiba menjatuhkan serangga dari kantong roti dan akan membuangnya. Serangga sekecil apapun adalah makhluk hidup, jadi jangan lakukan itu. Kemudian Kiwo mengikuti sinyal ke kamar sebelah. Di rumah ini toiletnya lebih tinggi dari orang, dan akhirnya menemukan sinyal. Di sini, adik perempuan Ki Jung juga datang. Dua orang duduk di sebelah toilet untuk menggunakan wifi gratis untuk bermain telepon. Ini sering disebut dengan istilah ikuti makan. Menggunakan wifi gratis benar-benar tidak masalah bagi mereka. Soalnya, rumah mereka ada di bawah tanah. Pembersih tanah memulai dekontaminasi. Kata Jiwo, tutup jendelanya. Tetapi ayah berkata tidak perlu. Juga digunakan untuk dekontaminasi rumah kita. Gak mungkin seperti ini bisa menjadi tempat tinggal. Makan, minum, dan menggunakan wifi gratis masih bisa diterima. Tetapi untuk dekontaminasi gratis, ini tidak dapat diterima. Lihat apa efek yang terjadi. Seluruh keluarga tersedak. Apakah Anda berpikir bahwa ikuti makan hanyalah sedikit keberanian? Dan berikut ini adalah keberanian mereka yang sebenarnya. Teman sekelas memperkenalkan Kiwo pekerjaan yang bagus, yaitu jadilah guru untuk anak orang kaya. Untuk dapat melamar dengan sukses, Kiwo tidak takut memalsukan gelarnya, bahkan ayahnya tidak sangka. Dengan sangat cepat, Kiwo datang ke lingkungan orang kaya, ke tempat yang belum pernah dia datangi sebelumnya. Dia belum pernah menaiki tangga, karena lingkungan miskin semuanya di bawah. Tentu saja, bagus punya uang. Kiwo masuk ke dalam rumah. Dahye meminta untuk duduk di sebelahnya. Hanya melihat Kiwo menyentuh tangan Dahye, lalu ibu tiba-tiba waspada. Apa ini? Tapi Kiwo berkata, berdetak sangat cepat, tidak peduli apa yang Anda lakukan, semangat benar-benar tidak bisa kalah. Jika kamu takut ujian seperti itu, maka akan kamu benar-benar kalah. Tak hanya itu, uang orang kaya terlalu mudah untuk didapatkan. Pemiliknya juga memiliki anak laki-laki yang nakal, yang suka melukis gambar. Tapi ibunya bilang dia masih belum bisa menemukan guru yang cocok. Mendengar hal ini, mata Kiwo berbinar. Sebuah pikiran muncul di kepalanya dan berkata, saya tahu seorang guru seni yang sangat baik. Ia adalah mahasiswa internasional baru di Amerika. Orang biasa benar-benar tidak bisa mengundangnya. Mendengar hal itu, pemiliknya dengan tergesa-gesa mengatakan, dapatkah Anda mengundangnya untuk membantu saya? Keesokan harinya guru seni ini datang. Ki Jung mulai menunjukkan sikap tinggi tangannya. Saat mengajar tidak diperbolehkan orang-orang berada di sekitar. Untuk melihat, bahkan pengurus rumah tangga juga diusir. Memang sangat arogan. Sebelum datang, Ki Jung melakukan sedikit penelitian, berikan serangkaian komentar-komentar tentang lukisan anaknya, dan memperbaiki kalimat itu. Pemiliknya mengatakan itu luar biasa. Setelah itu Ki Jung diterima. Tetapi, karena sudah larut malam, pemiliknya mengatur sopir untuk mengantarkan pulang Ki Jung. Setelah itu dia dengan sengaja meninggalkan celana dalamnya di dalam mobil. Bos mengetahui tentang hal itu dan segera memecat supirnya. Ki Jung kemudian memperkenalkan pengemudi yang luar biasa untuk keluarga ini. Menurutmu siapa? Ya, dia adalah ayahnya Ki Jung. Bahkan ayahnya pergi ke toko mobil untuk penelitian, mengemudikan mobil dengan tenang, bahkan kopi tidak jatuh. Bos sangat puas dan segera merekrut Ki Taek. Untuk membantu rumah tangga, bersiaplah untuk memaksanya keluar. Keluarga ini memasuki keluarga kaya dan mulai hidup parasit. Kakak, adik, ayah, semua berhasil masuk. Dan hanya ibu yang tersisa. Mereka menargetkan pengurus rumah tangga. Dari Dahye, Kiwo tahu bahwa pengurus rumah tangga alergi terhadap bulu persik. Jadi mereka mulai bertindak mencukur beberapa bulu persik dan menempelnya ke badan pengurus rumah tangga. Menempelkan kapan saja sampai dia masuk rumah sakit. Dan ayahnya yang menemani juga mengambil gambar kemudian dikirimkan ke bos untuk memberitahu. Hari itu bosnya baru saja pulang dan melihat pembantu rumah tangga batuk terus-menerus. Ayah langsung mengambil kesempatan untuk menuangkan saus tomat di atas tisu. Setelah itu pengurus rumah diberhentikan dan ibu berhasil menggantikannya. Sejak saat itu seluruh keluarga mulai menjalani kehidupan parasitnya. Ayah yang mengemudi juga mengungkapkan sifat aslinya dan itu cukup kurang ajar bahkan sampai melanggar aturan. Lalu keluarga pemilik rumah pergi berlibur. Mereka mengambil keputusan untuk tinggal di rumah pemiliknya. Makan enak, tidur di tempat besar, minum alkohol, dan ini sangat nyaman. Benar-benar menganggap ini adalah rumah sendiri. Seluruh keluarga gembira. Tapi pada saat itu, tiba-tiba bel pintu berbunyi dan melihat bahwa orang yang berdiri di depan pintu adalah mantan pengurus rumah tangga. Setelah tidak bertemu selama beberapa hari dan berkata, mengapa kamu menjadi seperti ini? Lalu tertawa puas. Dia berbicara tentang menemukan barang-barang yang jatuh. Lalu tanpa diduga, dia membuka pintu di ruang bawah tanah dan ternyata dia menyembunyikan suaminya di sini. Ibunya mengikuti ke dalam adegan. Di depan matanya membuat seluruh keluarga parasit ini merasa bersalah. Ini benar-benar parasit daripada mereka. Ruang bawah tanah gelap dan apa yang kamu inginkan juga ada.
Yang paling penting adalah pria ini adalah penjahat buron. Ternyata mereka sudah tinggal di sini selama 4 tahun. Lalu ibu mengangkat telepon untuk memanggil polisi. 3 orang yang menguping di sudut dinding dengan ceroboh jatuh ke bawah. Pengurus rumah tangga yang lama dengan cepat mengangkat telepon dan merekam video, lalu menggunakan itu untuk mengancam mereka. Ibu bergegas. 6 orang mereka saling bertarung. Pada saat inilah telepon di lantai atas berdering, memberitahu keluarga pemilik akan pulang. Lalu mereka mengikat pengurus rumah yang lama dan cepat lari ke atas untuk membersihkan. Setelah membersihkan sampah, tidak cukup waktu untuk melarikan diri dan mereka segera sembunyi di bawah meja dan di bawah tempat tidur. Pemiliknya baru saja kembali. Pengurus rumah tangga yang lama hampir saja melarikan diri, namun langsung ditendang oleh ibu. Lalu pengurus rumah yang lama itu jatuh terguling di tangga dan hanya tersisa nafas yang lemas. Sang ayah menarik pembantu rumah tangga yang lama ke samping. Suaminya marah tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Keluarga pemilik rumah mendirikan tenda di halaman. Memiliki uang memang bahagia, namun sulit bagi mereka untuk tertidur. Seluruh keluarga parasit ini sangat sulit untuk berlari karena di luar hujan. Mereka terhuyung-huyung sepanjang jalan, menuruni ratusan anak tangga untuk ke bawah. Namun ketika mereka sampai di rumah bawah tanah mereka terendam air. Semua perabotan tenggelam, bahkan toilet yang lebih tinggi dari orang itu juga menyemprotkan air kotor. Kijung mencoba menutupnya tetapi tidak bisa menghentikannya. Akhirnya dia duduk di atasnya untuk menghentikan airnya keluar. Dia tidak memiliki kekuatan untuk mengubah banyak cerita. Dia juga tidak bisa melakukan apa-apa lagi seperti kehidupan mereka. Tidak peduli seberapa keras mencoba itu, namun tidak akan mengubah apapun. Ruang bawah tanah di rumah pemilik, pengurus rumah tangga yang sebelumnya menggunakan semua kekuatannya, gigit tape di tubuh suaminya, dan selalu muntah ke toilet. Dia akan mati. Keesokan harinya keluarga pemilik mengadakan pesta ulang tahun, memberitahu sang ibu untuk bersiap dan ajak juga si Kiwo dan Kijung. Kiwo mengeluarkan batu dari poketnya, lalu dia ingin pergi ke ruang bawah tanah untuk membunuh orang. Namun setengah perjalanannya dia baru menyadari bahwa dirinya tidak punya nyali untuk membunuh orang. Tapi ada yang berani, yaitu buronan. Buronan ini mengambil batu untuk membunuhnya. Dengan panik, Kiwo langsung melarikan diri, tetapi masih tertangkap. Dia naik ke atas mengambil pisau. Buronan itu berlari ke kerumunan, menemukan Kijung lalu langsung melompat dan menusuknya. Dia mulai mengejar dan membunuh semua orang, dan dengan cepat sang ibu bergegas mempertaruhkan nyawanya. Ayah yang terbaring di tanah yang tampaknya telah kehilangan kemampuannya untuk bertindak, sang ibu akhirnya membunuh penjahat itu. Pada saat itu sang ayah melihat bos menutup hidungnya. Karena emosi kebencian sang ayah, membuat darah ayah langsung mendidih. Akhirnya ayah menusuk pemilik rumah dan kabur. Ibu dan Kiwo ditangkap dan dihukum. Kijung meninggal. Keberadaan ayah tidak diketahui oleh siapapun, dan hanya Kiwo yang tahu di mana ayahnya. Hari itu, Kiwo menemukan lampu berkedip di ruang bawah tanah pemiliknya. Itu kode yang dikirim ayah ke putranya. Dia tinggal di ruang bawah tanah dan memilih mewarisi posisi parasit sebelumnya. Saat malam, sang ayah menyelinap ke dalam rumah untuk mencuri makanan. Ini adalah akhir dari ayah, tapi pada akhirnya Kiwo mendapatkan mimpinya. Dia bermimpi memiliki karir yang sukses, di rumah besar, dan berkumpul lagi sama ayahnya. Namun mimpi tetaplah mimpi. Melalui ini, Kiwo mulai merencanakan hidupnya. Film ini benar-benar ingin memberitahu kita bahwa keluarga parasit ini dapat memilih untuk tidak menjadi parasit. Sedikit ketekunan, sedikit usaha, sedikit rajin, mungkin hidup tidak seperti ini. Entah kaya atau miskin, dan percayalah dengan kalimat, selama Anda berusaha keras, tidak ada yang tidak bisa dilakukan.